Jadi dari synthesizer itu juga bisa kayak model diubah bentuk formnya, bentuk wave-nya, terus diubah lagi jadinya sound yang kita pengen gitu. Oh, tapi emang lu mungkin kayak lu bilang tadi ya, sound design tuh bisa ke scoring film, tapi kalau lu lebih ke musiknya tertariknya gitu lah ya. Karena gue belum pernah ketemu titik di mana ini dibutuhkan sama industri gitu. Yoi, baik lagi sama gua Bedul ya. Masih tentang profesi yang menarik sih kali ini menurut gua menarik karena susah gua nemuinnya. Sedikit kayaknya temen gua yang gua yang nggak tahu sih sebenarnya. Apa ya? Iya bisa jadi gitu tuh. Di bagian situ nggak ada temennya gua, nggak ditemenin gitu. Ini kali ini ada panggilan apa nih? Jordan. Oh iya, Jordan. Nama lu berarti apa? Jordan, Bang. Michael. Nggak ada Michael nggak ada Jordan. Michael. Mungkin boleh perkenalan dulu. Ya, gua Jordan. Biasa dipanggilnya Joe. Anjay. Gitu. Ya, karena kan masih Joe. Pokoknya panggil Dan. Oh iya, siapa itu gitu. orang rumah sih. Oh, Iya, orang rumah Odan. Oh, Iya. Terus sebagai apa? Sebagai di sini sebagai sound designer Di ya. sini kayak di setting di sini sebagai sound designer. Musik produser sama sound designer. Sound designer sama Iya, musik sound designing. produser ya? Heeh. Produser lebih ke mana nih berarti? Produser kan banyak. Musik produser. Musik. Ya kan ada sound film ngomong musik produser anjing. Oh iya, emang kan gak pakai headset. Nggak fokus. Apa urusannya? Kan bukan kuping. Pakai headset. Ya gak kedengeran maksudnya gitu loh. Benar. Jadi gimana tuh? Produser musik berarti udah apa tuh keribetannya tuh? Musik produser ya. Enggak, apa dulu deh? Sound design itu, sound design. Kalau Gini. produser kalau mungkin agak dikit ngerti lah. Kalau sound design itu berarti lo merancang suatu suara untuk menjadi suara yang lo inginkan. Intinya gitu. Oke. Jadi sepengetahuan gua dengan referensi dan pengetahuan gue yang terbatas ya Dul gitu. Yang gua suka itu gua baru tahu bahwasanya itu namanya sound design tuh ya baru-baru inilah sebenarnya. Baru ada namanya. Baru tahu gua lah tepatnya. Baru ada. Iya. Kan banyak profesi yang baru ada kan. Benar. YouTuber gitu. Content Ternyata kan creator. baru nama-nama baru ada tuh. Benar. Berarti sound design. Jadi gua tuh suka dari frekuensi synthesizer tuh gua otak-atik gitu untuk si suaranya jadi apa gitu. Berarti nggak harus nada. Nggak harus nada, jadi bentuknya tuh bener-bener frekuensi bunyi lah, bunyinya tuh noise AM bisa apa dibilang. FM tuh. Bisa AM bisa FM, cuman FM kan sekarang udah mau bangkrut ya. Iya, apalagi AM ya. Mendingan bikin podcast ya. Iya, bener. Nggak tahu frekuensi mana ini. Iya. Emang FM kalau sekarang dijual frekuensinya laku nggak ya? Dikit yang laku. Dikit ya yang laku ya. Ya, karena musisi udah ke Spotify, Jadi yang salah musisi ini, Dul. penyiar udah ke podcast. Jadi yang salah penyiar sama musisi ya. Ekosistem yang salah. Gitu Bang Bedul. Iya. Iya. Berarti bebas ya, nggak harus nada berarti ya kalau sound design tuh ya. Nggak Kak, untuk bunyi awalnya tuh pasti nggak ada nadanya gitu. Nanti dari sound itu ada beberapa tahap. Dia seperti arus gitu. Nanti ada beberapa tahap ini diubah bentuk formnya, bentuk wave-nya, terus diubah lagi jadinya sound yang kita pengen gitu. Jadi dari synthesizer itu juga bisa kayak model suara apapun yang bisa kita pengen gitu bisa dibuat sebenarnya gitu. Suara jangkrik fals gitu. Nah itu mah nggak ada ya jangkrik. Kok nggak ada yang fals jangkrik? Adanya Iwan. Oh, bener juga sih kalau Gitu. berarti berarti maksudnya jadi kayak misalnya suara apa terus ditambah sound efeknya supaya jadi beda apa gimana sih? Jadi ini karena juga keterbatasan pengetahuan gua karena gua cuman di Base pengalaman lu aja dah. Iya. Suara apa yang lu ganti?
yang synthesizer itu dari suara itu misalnya bisa gua ubah jadi piano, bisa gua ubah jadi gitar, bisa gua ubah tetap ke musik ya jatuhnya. Tetap gua juga bisa bikin satu model Foley. Foley itu kayak apa namanya background music, background sound gitu. Ya banyak lah yang bisa dilakuin dengan efek-efek lah gitu. Jadi intinya sih bisa bikin bunyi yang kita pengen sebenarnya gitu. Jadi kayak scoring film tuh kan juga banyak dari sound designing tuh, kayak Hans Zimmer tuh kan dia nge-sound design dari banyak hal lah gitu. Dan sebenarnya mungkin gue juga nggak tahu ya kalau sound design itu juga mungkin bisa gak dari synthesizer aja, tapi mungkin bisa dari dia nge-record sesuatu lalu diubah lagi sama dia tuh soundnya gitu. Misalnya nih cangkir tek gitu, tek bunyinya itu bisa diubah lagi yang gitu. air seperempat gitu ya, airnya setengah. Nah misalnya lu pengen gue pengen kan suaranya biasanya pendek tuh, ting gitu kan ting tuh bisa gitu. Ribet dengan nggak ribet kalau tahu gua iya. ribet ya, ribet ternyata ya gitu. mesti tahu efek-efeknya itu. Iya, nah itu sebenarnya gua baru tahu juga sekarang Dul. Tapi emang udah berapa lama lu tertarik di situ? Kalau tertarik di situ gua dari 2000 berapa ya, 2006 kali ya ngulik-ngulik tuh. Iya, ngulik-ngulik kayak gituan. Tapi dulu lebih kenal itu karena gua suka nge-record sebenarnya, suka nge-record musik lah gitu. Dulu kan kita punya keterbatasan di 2006 tuh, kalau kita recording kan harus ke studio tuh. Iya, mahal gitu kan? Ya mahal mah relatif ya. Gue sih enggak. Kaya, orang kaya. Enggak, jadi seru aja pas gue ngeliat operatornya nih apaan bang gitu. Ya udah, akhirnya gue coba buat nge-crack tuh. Crack terus lihat-lihat Reddit, lihat-lihat YouTube, gimana sih cara nge-record gitu. Akhirnya coba buat beli interface yang harus dipunya gitu. Pakai apa? Dulu pakai awal-awal Nuendo 4 kalau nggak salah. Gua nggak tahu lagi itu apa tuh. Itu software rekaman lah gitu. Ini sama kayak gini ya, kayak Ableton atau Ableton gue baru FL. tahu tuh baru-baru ini. FL, berarti emang itu tuh apa tadi? Dulu gue taunya Nuendo tahun 2006 lah, 2005 tuh gue taunya Nuendo. Masih laku sekarang tuh Nuendo ya? Katanya masih sih. Masih banyak yang pakai maksudnya. Gue udah gak make sih, gue gak tahu gue. Soalnya dulu ya itu doang yang ada bajakannya Dul. Oh iya benar. Kan dulu kan kita nge-crack. Belum banyak ya. Dia berarti udah tua dulu. Iya emang iyalah. Iya. Tapi kan lu nggak tahu itu gue SD kelas 6 kan. Iya. Rambut aja udah nggak ada. Gak mungkin lu masih muda. Gitu Dul. Oh iya. Nah dari situ mulai coba buat musik gitu. Akhirnya banyak ngulik, terus producing lah ke musik gitu. Oh tapi emang lu mungkin kayak lu bilang tadi ya, sound design tuh bisa ke scoring film, tapi kalau lu lebih ke musiknya tertariknya gitu lah ya. Awalnya itu dulu ke musiknya, terus lama-lama juga pernah dapat project juga bantuin temen buat scoring film pendek lah gitu. Suara-suara apa tuh yang lu tampilkan? Sound effect kayak jatuhnya kalau main di film kan gak cuman sound designing ya. Jadi gue juga nge-mixing, juga ngolah ngolah audio yang ada untuk dibikin ya proper lah gitu. Kadang kan ada butuh dubbing juga, ada apa gitu. Oh iya ribet ya kalau dubbing. Terus juga masukin sound effect kan, misalkan butuh penambahan bunyi gitu. Ya masukin aja gitu. Berarti selama lu di dunia itu, menurut lu requestan atau lu sendiri deh nyari suara-suara paling apa tuh, paling aneh menurut lu? Gue sih nggak ada yang buat suara aneh ya Dul. Gue suara yang gue mau buat harus keren gitu. Tapi kan ada basicnya aneh, mungkin kayak suara rumput bergoyang gitu kan, ada gesekan rumput gitu lu. Belum sih gue kalau aneh belum sih. Kan kalau sekarang ada tuh yang dari suara jamur ya, semangka jamur. Iya. Oh yang dicolok gitu ya? Iya. Itu kan dia ngambil getaran. Makanya tadi gue bilang kalau synthesizer itu dia udah punya tuh getarannya, karena dia kan elektrik ya. Ternyata di makhluk hidup tuh punya frekuensi tersendiri kan. Nah itu sekarang udah ditemuin kayak modelan yang mengkonvert itu untuk bisa dibaca tuh getarannya, akhirnya jadi bunyi gitu. Karena basic bunyi berarti getaran ya kan? Iya dong Dul, lu nggak belajar fisika Dul? Enggak, gua kan anak IPS. Ya udah besok lu remedial ya. Oh anak IPS lu ya? IPS. Karena kan ada yang enggak.
Ada nggak suara nggak tanpa getaran? Tapi kan lu belajar itu di SD juga udah belajar. Nggak peduli kan gue IPS tetap. Benar. Lupain Emang aja. di SD ada IPS. Nggak ada. Iya. IPS gue sejak ada IPS sejarah. Ya, tapi belum dikategoriin dulu. Itu. Kalau itu IPA kan. Benar. Jadi gitu, baru sekarang itu karena gua memang seneng main musik juga, mungkin lebih fokusnya ke musik gitu. Lu pakai tuh di band-band lu kan, lu banyak band katanya kan, 1 juta, karena lu produser juga 1 juta band. Nah kalau band itu mungkin lebih ke musik produser ya. Jadi maksudnya gua memproduksinya aja gitu, sama mungkin writing juga beberapa. Tapi kalau misalnya ke sound design-nya, gue lebih ke arah musik elektronik malah gitu. Ada tuh, ada Udah rilis elektronik. Ada di Spotify, tapi yang denger cuma 3. Lu, Gua, mak bini gua, lu. sama bini gua. Oh, malu keren juga nanti dengerin gitu. Oh iya. Apa terpaksa? Akunnya lu Terpaksa. pakai. Mah, nih mah dengerin gitu. Anak muda nih gitu. Gitu dong. Iya. Ya, terus kalau untuk project yang bandnya nggak lu pakai synthesizer gitu? Pakai beberapa, cuman kalau band itu kan karena udah banyak source suaranya, dan juga kepalanya banyak ya kan, jadi ya udah apa yang dibutuhin aja. Tapi beberapa sound itu pasti kalau di gua, terutama di band gua yang One Week itu, gua pasti ada unsur sampling gitulah rasanya. Jadi dari beberapa bunyi gua coba untuk bikin itu jadi ambience di belakang gitu. Tapi kalau yang si Volstack kan enggak, emang bener-bener udah distorsi aja gitar gitu. Gitu tergantung aliran yang lu bikin bandnya lah. Aliran yang bikin gitu. Nah, kalau di sound design juga sebenarnya masih panjang dul yang bisa dilakuin gitu. Nah, gua tuh masih cupu lah. Tapi menurut lu, gua aja mungkin bisa dibilang baru-baru lah, ya bisa setahun yang lalu lah kalau denger ada profesi-profesi kayak gitu kan, namanya sound designer. Itu tapi ada, kalau lu kan dari tadi yang lu ceritain gitu, yang gua tangkap berarti kan lu otodidak banget ya. Tapi ada nggak tuh sekolahnya, akademisnya dan lain-lain? Sekarang udah ada kayak model di SAE itu udah ada. Tapi gua nggak tahu ya sekarang SAE itu benar-benar ada yang fokus di sound design atau di electronic music ya. Tapi setahu gua kurikulum di SAE electronic music itu pasti dia belajar sound designing gitu. Oh, berarti banyak ya cabang pecahannya kalau lu belajar sound design ya? Banyak. Nah, kalau kenapa maksud gua gini, kan kalau sebenarnya kan kalau di bahasa Indonesiain kan merancang suara gitu kan ya. Iya, perancang suara. Sebenarnya kalau lo lihat modelan sinetron atau film dulu tuh, kalau ada kreditnya sebenarnya ada tuh perancang suara. Oh, ada ya, Bu. Ada, ya, cuman kan kita orang normal jarang baca kredit teater. Iya, benar. Semenjak masuk industri aja gua dari teater penting gitu, penghargaan karena kan. Cuman memang gua nggak tau kalau penata musik kali bukan? Iya, bisa kali penata musik kan. Penata musik. Menata. Iya, penata musik. Bahasa Indonesia ya. Iya. Gitu kan sebenarnya ya sama aja maksudnya. Cuman ini pakai bahasa Inggris aja. Mungkin gua nggak tahu, sotoy gua aja nih. Bisa. Kan biasanya tuh kalau film di bioskop Trans TV kan tuh penyunting akhir siapa namanya? Edi apa siapa? Penyunting kalau itu. Penyunting tuh editor kan. Penyunting. Beda ya. Kayak gitu. Penyunting musik ada mungkin. Ya mungkin kayak Nah. Minum awas keselak. Apa tau? Iya, bro. Gitu dul. Keren. Berarti ada tuh. Kalau berarti untuk sound design lu itu lebih mana? Lebih ke DJ jadi ya? Sekarang kalau ke musik apa beda lagi itu dengan DJ? Gini, kalau sepemahaman gue nih dul, ya kan. Ya nggak apa-apa ya, bang, lu doang yang paham, gua kagak nih. DJ itu jatuhnya dia memainkan musik yang sudah jadi nih, dengan turntable-nya dia itu dia nge-remix. Jadi dia bisa punya short 2 lagu yang akhirnya dia bisa mix tuh bareng. Jadi 2 lagu bisa jadi 1 lagu, jadi mash up gitu kan. Jadi misalnya gue ambil bagian low end-nya atau masa drumnya doang nih, kicknya pakai ini, tapi musiknya gue mau pusik A, terus masukin rapnya, itu DJ tuh nge-mix dia dari awal. Gitu. Kalau gue emang nggak pernah nge-DJ, tapi gue main live set sebutannya sekarang.
Oh, baru lagi tuh kan live set. Itu sebenarnya nggak baru. Oh, nggak baru ya? Nggak baru, cuman emang orang sini nyebutnya DJ. Gue juga bingung tuh. Nah iya mungkin, karena Iya. kan gua pengetahuan awam kan. Sebenarnya nggak apa-apa, sebenarnya sama yang dilakuin gitu, karena kita tetap nge-mix sesuatu, nge-mix beberapa suara jadi satu gitu kan. Tapi kalau DJ kan memang nge-mix udah ada Jadi, lagu nih gitu. Lebih ke ya lagu jadi lah ya. Lagu menurut saya. jadi. Kalau live tuh kayak ya udah nih, misalnya kalau unsur elektronik musik misalnya ada kick, ada bass, ada pad, ada lead, ada apa. Nah itu tuh kita bikin dulu gitu kan. Kita masukin sampling-samplingnya. Nanti kita coba paduin langsung di situ. Namanya live set. Jadi agak lebih apa ya? Malah lebih lebar sekarang mainnya gitu. Terus dari live set juga. Nah gue juga kurang begitu paham nih. Jadi live set itu kan mungkin bisa dibilang datang dari Ableton Live sebenarnya, dari DAW tuh kan. Makanya gue juga dulu awal-awal nih live set ini bener-bener live set Ableton set atau kayak live set bener-bener live. Karena ada tuh kalau lo lihat model-modelan modular, Indo modular gitu yang kabel-kabel. Iya, ini colok banyak tuh kayak Itu juga radio. disebutnya katanya sih live set juga gitu. Karena bener-bener live nih. Lo bikin electronic music kan ada suara drumnya deketak gedek, itu ada drum mesin. Terus lo bassnya itu ada synthesizer bassnya. Lo bikin pad gitu, ini ada lagi. Terus leadnya ada lagi. Jadi dia mainin dalam satu waktu gitu. Oh, berarti itu ya, Jang ya, kayak siapa tuh? Aldo dong. Takun modular kan lebih ke. Ya live set juga ya. Biasanya gitu. Ada yang bilang live set tuh kayak gitu. Kalau di pemahaman gua, sepengetahuan gua aja nih, dengan keterbatasan gua ya, Dul. Nggak usah di disclaimer mulu Iya, enggak. Takut amat, santai aja. Takut gua. Karena gue mikirnya live set itu ya Ableton Live gitu. Karena namanya Ableton kan Ableton Live gitu. Abletonnya nggak pernah muncul, selalu live. Live 4, ya? live berapa, live 9, live 12 sekarang gitu. Iya. Jadi kalau gua ngelakuinnya itu karena gua bikin bikin soundnya itu di Ableton dengan dengan semua plugin-pluginnya Ableton, ya gua maininnya juga di Ableton. Jadi pas gua main disebutnya mungkin live set gitu. Abletonnya hilangin ya. Iya. Ableton Live. Emang karena gitu dul, Ableton Live panjangan, live aja gitu. Iya sih, benar. Kayak gitu bang, betul. Kacau dah pokoknya. Bingung kan lu? Bingung gua sumpah. Iya. Tapi kayaknya temen gua banyak yang main sih kalau gitu ya. Kayak gitu dul. Itu gitu acara. Cuman emang sekarang itu kalau misalkan kayak sound design itu untuk di industri, gue juga nggak tahu ya kemananya ya. Maksudnya bisa masuk ke industri tuh kemana ya? Gitu. Ya atau jadi performance kayak lu tadi kan, ke live setnya, atau malah jadi ke produser musiknya kayak tadi, atau malah bisa ke scoring film. Soalnya mungkin kalau di gue nggak tahu ya, tapi kalau di Indo kalau kita bikin film itu kan banyak banget bagian-bagiannya ya. Dan orang kebanyakan paham gitu. Misalnya kayak ya director belum tentu juga penulis. Benar, gitu pasti kan. ada penulis naskah beda lagi. Banyak tuh kan hal-hal kayak gitu. Nah, sama kayak modelan si musisi juga gitu. Di musisi juga, di musik juga ada produsernya gitu. Juga ada performance-nya, ada talentnya lah bahasanya. Tapi mungkin kayak masalah sound design tadi kan. Kalau di film kan ada namanya visual edit gitu kan. Ya maksudnya yang ngedit secara visual. After Effects lah atau iya, apa. sebenarnya sama di audio juga ada gitu untuk menerjemahkan audionya. Cuman memang kalau audio doang, nah gua nggak tahu deh tuh secara industri gimana gitu. Ya kalau lu sebagai sound designer itu apa yang udah pernah selain bikin sendiri, mungkin ada yang tadi lu bilang project baru itu doang malah ke scoring film pendek. Karena kalau di sini tuh nggak begitu rumit ya. Maksud gua kalau masuknya ke industri, bukan ke industri atau ke komersil gitu. Misalnya kayak teman gua, "Yo, bikinin gue ini dong lagu buat masuk di video A" gitu. Ya jatuhnya gue bikin lagu aja gitu. Dan dia nggak menuntut apa-apa gitu. Terus kayak misalkan bantuin teman juga, gua bikinin dong tematik soundnya buat film gua nih. Nanti juga lu panjangin buat soundtracknya gitu. Ya paling kayak gitu-gitu aja gitu. Cuman gua nggak tahu ya secara industri yang besar kepake nggak sih kayak gitu, gua nggak tahu juga. Karena gua masih belum sampai situ. Masih teman-teman gua yang ngegarap film pendek gitu. Masih komunitas lah ya kasarnya. Masih komunitas. Lingkupnya belum ke industri
banget. Karena kalau kita nyebutin industri kan berarti harusnya ada ekosistemnya ya. Ya, Nah, dan gua belum orangnya- ngeliat sih ada. Dan orang itu aja sih biasanya. Itu Selama maksudnya. masih hidup. Iya. Kayak gitu. Lagi pula kayaknya di Indo baru nggak banyak ya film yang dituntut untuk bikin kayak sound special kayak Iyalah, Interstellar filmnya gitu. sinetron doang. Paling suara dalam hati, dubbing itu juga kan, apalagi. Tapi Gundala bagus dulu. Oh, gue nggak ada nonton. Nah, nonton lah lu karya Indonesia itu. Nggak ada bajakannya, males. Ya, Gundala Putra Petir ya. Iya, Gundala Putra Petir. Oh, berarti itu kan lu kayak misalkan lu sound designer berarti lu bikin efek petirnya, suara-suara petirnya gitu-gitu lah ya. Iya. Suara dia lagi lari cepet, wush gitu-gitu. Iya. Iya benar sih. Gitu. Nah, itu kan jadinya sekarang kayak kita mikir deh kalau misalkan orang lari, kenapa bunyinya whoosh? Enggak wis gitu. Iya, atau enggak was gitu. Oh. Iya kan? Emang lu Iya pernah denger pas orang lari denger whoosh gitu? Gue sih nggak pernah denger gitu ya. Gue pernah kalau orang lari maling gitu tuh. Iya. Ada gitu. yang lari berarti tuh. Iya, itu pentingnya audio maksud gua. Oh iya. Iya, pentingnya audio jadi kayak biar lari nih gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa terdefinisi ya di kepala kita tuh kayak gitu. Ini kayak suara angin gitu kan. Suara. Enggak Kenapa usah harus tuh. suara angin? Emang lu pernah denger gitu? Gue denger ngung. Itu Kipas angin kan, suara kipas angin gitu. Oh, suara baling-baling Iya. itu kan kipas Coba angin. di pantai, ngung gitu kan nggak enak. Iya juga nggak ada yang muter kan. Bener gitu. Suara ombak katanya lebih kencang. Jadi sebenarnya penting audio itu gitu. Ya, Untuk memang menegaskan. sih. Entah mungkin gua sih di Indonesia doang sih kayaknya emang itu. Yang kurang, karena Indonesia kan dituntut untuk multi talent semuanya tuh. Betul. Jadi Iya bener sih. ya kan, ya kayak udah scoring berarti lu scoring aja udah semuanya, entah itu jangan lu masukin lagunya ke adegan yang pas harus masukin harus bisa juga, padahal mungkin ada yang bisa lebih mengerti gitu kan untuk menghemat budget, ya itulah ya. Berarti gitu tuh suka duka lu jadi susah masuk ke industri malah jadinya. Ya karena gue ngerasanya ini bukan sesuatu yang harus gue komersialkan gitu, karena yang gue seneng ya gue lakuin aja. Oh karena mungkin juga basicnya Ah. based on hobi kali ya. Ya hobi sih, bisa dibilang hobi. Ya karena ya sih biasanya kalau yang dari hobi sih nggak terlalu nuntut dapat uang dari situ ya. Iya malah gue sekarang sering nolak. Kenapa tuh? Kayaknya gue bukan orderan dah. Berarti apa tuh yang dasari lu mau gitu? Mau maksudnya? Gimana tuh? Dasari gue mau maksudnya? Ya mau jadi sound designer ketika ada yang minta. Oh ketika ada yang minta. Ya maksudnya gini, untuk sekarang, untuk saat ini kalau misalkan ada permintaan yang komersil gitu, gue udah nggak ini aja, gue udah nggak ngerasa. Pertama mungkin karena gue nggak bisa kali, atau gue males gitu. Terus nggak challenge aja gitu. Ya kalau kayak gini lu kayaknya bisa ngambil deh gitu, gue mikir. Ini kan susah tau. Hah? Susah. Ya maksudnya lu bisa ngambil. Kalau cuma mau bikin kayak gini mah kayaknya banyak tuh platform yang nyediain free music gitu, no copyright. Plakin itu ya. Iya gitu. Tadi suara Wus tadi kan banyak tuh. Benar. Mau ngambil di YouTube kayak di mana? Benar gitu. Kayak misalnya bikinin yang gak usah ke sound design lah, kayak gua kadang juga suka dibilang, Jo bikinin gua lagu ini dong gitu. Sekarang juga udah mulai ngerem. Lagu ini berarti lebih kemana tuh? Lebih ke Banyak dul, kemana-mana dul, aneh-aneh dul. Lu percaya nggak? Gua pernah bikin lagu dangdut buat 17-an. Buat salah satu brand besar. Bukan dangdut sih, koplo ya. Koplo dangdut gak sih? Ya itulah. Beda kayaknya. Brand rokok lah. Ada salah satu brand rokok. Dia minta dibikinin tim song 17 Agustus tapi gaya koplo. Oh. Itu challenge tuh, gue mau. Jadi Ya jadi gitu. udah ada iklannya berarti. Ada. Oh, 76 ya. Oh, dari brandingannya gitu soalnya. Gak tahu ya. Dari brandingan rokoknya ya kan, kebudayaan 76 banget itu. Ya pokoknya yang beredar cuma di kabupaten. Oh gitu ya. Iya. Kan Cabe lagi dengan produknya. Iya. Rokok cabe kan ada tuh. Capek. Ada produk rokok di Sumatera ada kan. enggak kepikiran ya. Lu ngomong itu. Di kabupaten ada. ya kayak gitu. Oh, berarti gitu ya. Berarti kalau pengen misalnya ini kayak standar mainstream. Enggak gitu dulu. Gimana dulu ya? Ya, bener dong. Misal gini, ini ada challenge aja. Lebih kali ya? challenge. challenge, Iya kan? iya. Berarti kalau standar kan Mainstream kan nggak selalu
tidak challenge. Challenge. Heeh. Oh iya juga sih. Aliran deras tuh bisa jadi gue belum juga ada sesuatu hal yang belum gue kuasain. Tapi gini, misalnya contoh nih, gue nggak nguasain lagu-lagu anime, gue udah males untuk ngulik lagi. Oh. Lebih ke situ, Iya iya. males mikir. Cia. Ya, cukup gua aja itu. Lebih ke males mikir gitu. Iya iya iya. Kayak gitu dulu. Tapi biasanya kalau kayak gitu-gitu berapaan tuh dapat fee-nya tuh? Berarti per project kan? Per project, iya. Nah itu yang gue juga nggak punya red card juga sih. Kadang ada yang gede, ada yang kecil gitu. Jadi gue tergantung juga sih. Tergantung waktu gue sebenarnya. Karena gue lebih concern buat gue. Iya sih kalau untuk Sony. Yang itu dah yang rokok dangdut itu. Itu kan perusahaan Ya, lumayan tuh. Ya lumayan emang. Berapa tuh kira-kira? Banyak dul. 2 digit. Ada dul. Oh ada ya. Ada. Belasan puluhan nih. Puluhan dul. Oh 50 bawah. Iyalah pasti. Gue minum dulu ya dul. Ya kan 50 bawahan berarti antara di 20 sampai 50. Tapi kepotong dul banyak Oh. papalarnya dul. Iya benar ya. Lu kan gak ada porto nih gitu ya. Iya, lo nggak ada cepek. Iya, Lu nggak ada gitu. CP. Lo nggak ada Pajak lu mati nih gitu ya, PPE. pajak Iya, lu mati. gitu dul. Lo ada perusahaannya nggak? Iya gitu. Iya benar-benar. Harus ngeluarin faktur pajak nih. Potongnya banyak dul. Birokrasi gitulah ya. Mm-mm. Tapi sengaja tetap kan 2 digit kan nyampe ke lu nya walaupun banyak potongan juga. Ya, ada dul. Invoice doang kan yang gede. Ada dul. Gitu. Enggak, karena kan konten ini sama wah iya gua mau seriusin aja sound design gitu. Sebenarnya kalau lo mau seriusin, gua nggak berpikir juga salah. Seriusin aja. Tapi mungkin koneksinya ya diperlebar lagi aja. Iya sih. Karena gua belum pernah ketemu titik di mana ini dibutuhkan sama industri gitu. Belum dicari gitu. Atau memang nggak ada yang nemuin gitu. Gue juga nggak tahu. Jadi itu mungkin diseriusin bagi orang yang mau diseriusin ya. Lebih ke manajemennya sih kayaknya. Karena secara nggak langsung teng Apa tuh? nah, suara gue falsi ya. Dia. Nah, itu kan dari bunyi kan. Iya. Itu kan namanya voice brand kali ya. Voice brand ya, bisa atau bilang apa gitu itu kan berarti ada gitu maksud gua. Sama suara kecekek kan gitu. Wim Cycle ya. Shopee dong. Iya kan? Lu kira Wim Cycle kan? Iya, Itu kan heboh, Kak. gitu. Wim Cycle ya gitu. Iya. Sosok mau nyensor tadi ceritanya. Iya. Berarti ada gitu maksud gua, demand-nya tetap ada, cuman gua nggak tahu mengkoneksikan itu di mana atau harus lewat PH yang benar atau Iya gimana gua nggak tahu. Kayaknya lebih ke PH-nya sih itu yang Iya. yang harus bikin ekosistem itulah ya. Iya, ya mungkin sekarang kan udah ada jurusannya juga tuh di SAE, terus juga di UPH juga ada. Ya mungkin udah ada industri yang butuh sebenarnya. Oh. Cuman gue memang nggak masuk di dalam industrinya, jadi gue nggak begitu tahu lah gimana. Tapi kalau cuman kayak hobi-hobi gue, freelance gue ya lumayan memang kebutuhan itu gitu. Ya tuh benar kayak maklar tadi, aku pengen dapet untung murah nih, cari yang itu lah gitu ya. Soalnya kalau di audio selama masih ada voice over, terus masih ada apa kebutuhan untuk sound effect, ya tetap ada pasti demand-nya gitu, tetap ada. Dan AI belum bisa ini juga sih, belum bisa apa namanya bikin Mumpuni. ya secara custom yang oke lah gitu. Soalnya gue pernah tuh bikin buat salah satu video profile gitu kayak kompro gitulah. Ya, tapi ini yang pengen punya video profilnya nih agak-agak ini juga nih, agak idealis gitu kan. Iya. Karena gue capek, gue bikin aja di AI. Terus diterima. Jangan pakai AI lah. Tahu ya. Yang lu aja tadi gitu. Emang ternyata AI juga masih belum. Iya. Gue pikir kayak udah nih kayaknya udah apa namanya? Udah plotnya AI nih kayak kalau cuman kayak bikin video profile ada musiknya gitu. Oh, ternyata tetap dibutuhin touch edit juga sih sebenarnya. Walaupun pakai AI deh. Ya, tetap kita harus adjust gitu. Soalnya kan harus disambungin sama videonya gitu. Mungkin nanti kalau AI-nya salah satu feature-nya bisa masukin video,
terus lo kasih prompt yang bener, Hmm. gue langsung langsung nyambung gitu. Ya gue atau juga. Bisa. Iya, berarti karena bosen gitu kayak misalnya kayak awarding kan kayaknya dari dulu sampai sekarang itu doang tuh, nggak ada yang bikin baru apa nada-nadanya kan, berarti itu tugas sound design gak sih sebenarnya? Nada-nadanya. Iya, nada-nada mesin jangan tuh belum rilis. Nada-nada yang hilang. Iya kan, maksudnya awarding pasti selalu kayak gitu dari kapan itu awarding kayaknya kan? Wording tuh apaan sih dulu? Penghargaan, musik-musik Oh, penghargaan. award gitu. Ya Oh, kan? lu mengkritik award nih. Iya, musiknya nggak revolusi. Jelek gitu. Bukan jelek, nggak Yang mana berevolusi. tuh yang jelek tuh? Yang gimana tuh? Yang gimana tadi gue lupa lagi. Neneng gitu lah. Neneng. Maksudnya kebanyakan sama semua. Iya. Harusnya iya, bikin iya. beda kan. Ya mungkin selera lu beda sama Bukan beda, kebanyakan orang. Enggak, lebih ke bosen kali dengerin. Lebih kebosan benar gitu. Masa lu udah berapa puluh tahun, juta tahun sama. Gitu kan. Mungkin Mungkin apa? benar. Tapi banyak loh dulu yang bagus sekarang dulu. Kayaknya yang mungkin karena gue nonton award TV kan. Award di luar gitu maksud lu ya? Ya apapun itu gitu. Oh, masih jalan aman. Jalan. Award yang di luar. Iya kan kayak standar gitu, kayak mau bikin penghargaan buat company-nya aja makanya yang itu lagi, yang balik lagi plugin yang sama gitu. Iya. Mungkin jadi kayak ini kali ya, jadi kayak apa? Template ya. Iya, template banget. Template-nya harus gini nih gitu. Heeh. Kayaknya emang gitu sih kalau itu. Pas saking bagus rumusannya kan nggak tahu juga gua. Cuman Benar, gua mau ngedenger ya bosan aja masa sama semua gitu ya. benar. Itu Ya aja kayak sih gitu emang. intinya. Membosankan. Iya. Enggak, bukan ya bosan karena jenuh lah. Bosan karena jenuh. Ya karena template lah. Iya, template. Coba lu bikin gitu mah kayak suara jangkrik. Malah gua lebih suka mungkin kayak suara angklung jadinya. Atau apa kayak. Tapi yang gua suka konsep kreatifnya lo GJLS podcast tau kan lo? Ah, Itu gue suka tuh. gimana tuh? Gua nggak nonton soalnya. Walaupun Lu itu nggak tahu ada beberapa Ya yang gua pokoknya kenal dia sih. nyanyi ngasal-ngasal gitu aja. Itu bagus sih menurut gue. Oh, iya. Kan nggak template. Iya benar. Saking out of the box ya kan. Bukan saking GJLS itu kan si Rispo, Regen, siapa? Hipzi kan? Tiga iya. Ya kan namanya nggak jelas emang udah. ya dia maksudnya buat jadi bumper kayak podcast kayak apa tuh lumayan tuh bikin ini juga bikin kaget gitu karena beda gitu. Iya. Benar. Sama nggak sih maksudnya kayak wording sama bumper gitu sama kan maksudnya? Iya sama. Iya. Sampai itunya kan. Begitulah. Karena kita sudah terbiasa template aja udah. tapi lu seumur lu hidup nih lu beneran belum punya belum pernah tahu ada yang namanya sound design gitu. Bener tuh. Baru setahun lah. Setahun 2 tahun lah. Ya karena kan makin banyak pemecahan itu kan. Ya jadi baru ketahuan ternyata ada spesifikasinya gitu. Ya paling kan tahunya cuma kayak scoring, produser, udah produser ya berarti kan include, gua taunya kayak include mixing mastering gitu. Sebenarnya kalau gua ngerasanya kalau orang ngulik, anggap lu ngulik piano nih. Anggap lu di rumah ada piano nih ya. Piano lu kan ada slot suara tuh, tinggal lu pencet. Lu mainin terus tuh. Lama-lama kan lu bosan tuh. Ini suaranya bisa dianehin gak sih? Ya, sebenarnya udah lama berarti ya kayak piano lagi. Kayak pianisnya Dream Theater kan? Nah, itu emang gila sih suara-suaranya. Iya. Ya, gitu. Dan misalnya lu beli piano dapat preset kan? Dapat preset maksud gua, nih lu dapet nih, soundnya udah kayak gini nih. Nah, yang buat itu sound design. Ya Gitu. Iya. Kan jarang kan buat orang tahu kan kalau nggak ngulik banget gitu. Iya. Kalau buat Karena orang nggak ngulik aja. Iya. Pakai preset aja gitu. Iya, itulah makanya. Karena timbul banyak orang-orang kayak lu dulu. Gini-gini aja gitu. Iya, karena yang ditawarkan yang dipublish itu aja gitu. Di publish itu aja. Bunyinya kok gini-gini aja. Iya kan? Gua harus bikin yang baru nih gitu. Karena memang udah saking kedalamannya, saking nguliknya gitu. Bener. Ya atau banyak manusia tidak berani berubah nih. Bisa jadi. Jadi sok keren banget kata-kata gue ya. Dia malas berubah atau emang udah nggak ada waktu dul? Lebih ketakut. Lebih ketakut ya menurut lo ya? Yang posisi-posisi gedenya. Karena dia udah nyampe di situ, udah nyaman. Itu aja sih. Tapi kan emang tujuan kita mau hidup nyaman dul. Nggak bisa gitu juga.
nyaman. Banyak orang mati karena bosen. Iya, iya, iya. Mau ngapain lagi hidup, bosen lah gitu kan. Iya. Makanya ada Jackass gitu-gitu kan. Bosen kan hidup Anjing, nyaman dia. Nah, lu tahun berapa Jackass anjir? Masih sampai sekarang masih terkenal. Itu gua kayaknya Itu- belum bisa baca deh dulu. Iya. Nah, saya tahu pas SMA. Iya gitu coba. Anjing Jackass. Siapa dulu yang lu suka di Jackass? Nggak tahu gua namanya. Cuma tahu kontennya doang. Bentuknya ada bentuknya. Ya itu apa tuh? Bener bentuknya tuh. Yang mana? Nabrak itu nabrak. Lagi lari nabrak apa gitu. Orangnya. Orangnya. Nabrak apa? Nabrak apaan tuh, dia tabrak-tabrakin. Ya, semua juga nabrak. Kan kecelakaan Kecil kalau. gitu. Iya kan Bimen, gitu. Bime ya. Gua kayaknya Ngeliatin masih yang normal semua tuh. Masih yang Oh maksudnya yang biasa. Yang biasa. Yang biasa. Kayak gitulah. Tuh, dalam 1 jam ya? Enggak, udah 40. 40 menitan ya, gila nggak terasa buat ya. Gitu. Ada nggak terakhir pesan buat industri mungkin, Hmm. atau buat yang tadi kan kayak tadi udah tuh, kalau buat yang mau belajar Hmm. sound design. Mungkin kalau gue sih nggak ada sih kalau pesan buat industri ya. Cuman kayak buat yang lagi juga senang sama ngulik-ngulik sesuatu ya kulik aja sih gitu. Cuman kan kita harus juga kompromi ya. Namanya kita hidup di, gua nggak usah ngomongin negara lah, tapi tempat dimana kita tinggal ini kan, maksud gua kita tuh nggak bisa cukup konsisten doang, tapi kita harus cari jalan tikusnya gitu kan. Nah misalnya lu kayak mau ngelakuin A, tapi kan lu tetap juga ada biaya yang harus lo setiap bulan lo keluarin kan. Idealis realistis lah ya. Iya, mungkin lu harus cari sesuatu juga di luar itu yang bisa membuat lu juga tetap bisa hidup gitu. Soalnya gua ngerasanya emang kalau di tempat kita tinggal sekarang ya lu konsisten doang nggak cukup, lu bener-bener harus cari jalan tikus. Mungkin kalau di luar sana karena ekosistemnya udah jalan, lu konsisten aja, orang pasti akan aware. Tapi kalau di sini nggak bisa, lu harus kenal orang dalam, lu harus kenal, lu berkoneksi sama dia. Ya gitu. Ya kasarnya kayak lu tadi aja lah ya, bisa Iya. brand besar karena ada koneksi Benar. situ kan. Jadi tetap aja lakuin apa yang lo suka, ya nggak usah berekspektasi banyak itu bisa ngerubah hidup lo secara finansial menurut gua, karena ya itu tadi gue bilang, ya kalau lo suka ya lo jalanin aja. Suatu saat nanti, maksud gua suatu saat nanti juga itu pasti nggak berguna juga, nggak salah ya? Pasti Ada ya kok, pasti ada. jalan juga, pasti guna juga gitu, minimal buat kesenangan diri lo lah gitu. Tapi ada kadang-kadang ilmu yang tidak berguna sih memang. Iya benar sih. Apaan tuh? Hmm? Apaan tuh? Ya kayak itu mungkin apa tuh? Kalau dia belajar kimia bukan tukang bom kayaknya nggak berguna. Iya benar. Ada beberapa ilmu kalau lu pilih. Ya paling gitu sih dulu kalau dari gua gitu. Ya gua nggak tahu ya, penonton lu tuh memang harus mendapatkan solusi Nggak ada sih. atau mendapatkan inspirasi itu. Nggak ada. Nggak wajib lah. Nggak wajib ya. Nggak wajib. Yang penting tahu aja ada orang kayak gini gitu ya. Tahu aja karena kan emang podcast gua kan buat referensi pekerjaan. Berarti kan Mm. walaupun lu nggak fokus tapi kan ternyata ada buktinya, ada yang hire lu kan buat Mm. ngedesain Benar. musik itu gitu. Jadi mungkin dia karena kan banyak kan. Ya biarin aja biar tambah pusing dia banyak referensi. Tapi harus coba untuk masuk komersil sih menurut gua. Iya sih ya. Nanti lu pilih, lu kayaknya gua nggak jalan lagi deh, atau lu mau jalanin, ya itu pilihan. Tapi kalau lu nggak mau coba, apapun yang lu lakuin nih, misalkan kayak sound design, lu coba deh masuk ke komersil ataupun apapun lah gitu, lu coba deh masuk komersil biar lu tahu aja lu tuh semana sih gitu, nggak asik sendiri gitu maksudnya. Benar. Jadi biar lebih, ya kalau misalkan oh ternyata gua tuh nggak bisa ya terlalu banyak begini, ya lu tinggal pilih aja, oh ya berarti gua nggak bisa nih terima orderan kan gitu ya. Kalau pelukis kan ada tuh ya, pelukis nggak mau terima orderan kan, Ya, gue maunya ada. konsep gue gitu. Ada. Kayaknya gue gitu deh dulu. Gitu. Kan tetep, nih bagus nih tapi nggak pas nih ditempel. Iya. Kan juga ada yang kayak gitu. Iya, makanya gue cari yang lain buat hidup. Benar. Gitu. Biar orang nggak mesen lukisan gue yang lukis buat gue. Gengsi, lukisan sendiri. Buat step. Iya, statement asik. Iya bisa. Oke, mungkin terakhir nih, simbolik konten gue pasti harus ada ini. Simbolik. Apaan tuh?
Kan karena ini isinya nama podcastnya isi dong. Jadi ini kayak bagaikan ilmu anjay. Terima kasih telah memberikan ilmu pada gua, tuangin gitu. Oke, gelas kosong ya, Dul. Iya. Karena Diisi kita sama air. udah jangan banyak-banyak. Ntar Oh. gua penuhan ilmu gila. Gak boleh banyak ilmu siap, gila. benar. Karena orang habis ngelmu biasa gila ya. Iya, kalau nggak kuat kan? Iya kalau nggak kuat ya. Lu kuat kan nih? Kuat kan makan Air setengah putih, aja. kan air putih. Banyak kan gua udah berapa episode itu. Oh iya benar. Kembung gua udah bukannya pintar kembung gua. Oke, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.